sangat terbuka lebar. Untuk kemungkinan tersangka lagi itu sangat terbuka. Karena itulah saya mengambil sikap berbeda dari teman-teman yang lain. Dan sikap saya ini banyak juga didukung oleh para lawyer, para akademisi, praktisi, dan ya penegak-penegak hukum. Misalnya ya kepolisian, ada juga yang jaksa, dan hakim gitu. Kenapa? Karena putusan pra peradilan itu kan bukan menentukan seseorang itu pelaku atau tidak. Hanya proses penetapannya itu. Apakah sah sih sebagai tersangka, prosesnya sudah dipenuhi apa tidak, prosedurnya. Apakah sah dia dilakukan penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penghentian. Ini kan objek propet. Nah, tapi hakim melampaui kewenangan itu. Contoh, dia memerintahkan menghentikan proses penyidikan. Lah, dia baca nggak perma? Peraturan Mahkamah Agung yang tentu berlaku untuk seluruh hakim, baik hakim pengadilan agama maupun hakim pengadilan tinggi, hakim Mahkamah Agung, hakim agung maksud saya, hakim di PT UN, peradilan niaga dan lain-lain, tentu berlaku. Di peraturan Mahkamah Agung nomor 4 2016 tentang larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra peradilan bab 2 ayat 2 pasal 3. Di situ disebut bahwa seseorang yang telah dicabut status tersangkanya dapat ditersangkakan lagi jika ditemukan dua alat bukti yang sah menurut hukum yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, alat bukti itu ada berapa? Ada 5 menurut KUHAP. 1 saksi, kedua ahli, ketiga saksi, ahli, kemudian surat, kemudian petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Lah kalau besok penyidik Polda Jabar menemukan dua alat bukti yang lain yang tidak sama dengan alat bukti yang sekarang, mereka boleh dong melakukan penyelidikan, kemudian sampai penyidikan bahkan tersangka. Lah kenapa Hakim Eman Sulaiman ini mendahului itu? Dia kunci gitu. Ini yang kita menjadi curiga, ada apa dengan Hakim Eman Sulaiman? Satu. Yang kedua, bahwa di poin 5 amar putusannya Hakim Eman Sulaiman mengatakan bahwa putusan ini juga berlaku pada putusan berikutnya. Kira-kira begitu ya. Kalau secara redaksinya kan ada di situ. Tapi kira-kira begitu. Nah, dia kunci lagi nih. Tadi dia bilang dihentikan penyidikan. Perma mengatur itu. Ya kan? Nah, terus Hakim Eman Sulaiman juga bilang bahwa putusan ini juga berlaku pada putusan selanjutnya. Lah, kalau putusan selanjutnya itu nanti ada alat bukti 2, kemudian disidang, kemudian divonis bersalah, terus batal. Ini ngawur. Nah, yang dua ini urgent. Urgent untuk kita kaji, urgent untuk kita dalami. Dan saya, demi Allah, saya tidak benci kepada Hakim Eman Sulaiman. Bahkan saya orang yang mendukung pra peradilan pada waktu itu. Tapi harapan saya, Yang Mulia Hakim Eman Sulaiman memberikan jawaban yang benar-benar melegakan semua pihak. Walaupun tentu tidak semua dapat menerima, tapi relatif. Fakta-fakta hukum itu tidak jadi perdebatan. Contoh, waktu Pak Budi Gunawan dulu, malah itu belum ada objek yang disebut-sebut orang ya, tapi kami waktu berpandangan bahwa tersangka itu bisa objek pra peradilan. Dikabulkan oleh hakim. Ada reaksi tapi dibawa ke MK, benar, sekarang menjadi objek. Artinya ada terobosan hukum yang baru. Tapi yang dilakukan oleh Eman Sulaiman ini bukan terobosan hukum. Karena ini menambah masalah baru, menambah
menambah munculnya kegaduhan di tengah masyarakat. Di mana kasus ini sekarang sudah begitu melebar kemana-mana sehingga tidak terkendali. Nah, saya sebagai seorang praktisi hukum, sebagai seorang akademisi yang visioner, ya saya dosen, tentu saya melihat bahwa hukum itu jangankan nama, jangankan istilah, jangankan redaksi yang berbeda, yang punya makna yang berbeda, titik koma pun tidak boleh. Jadi ini benar-benar dikaji itu. Nah, yang ketiga, putusan Hakim Eman Sulaiman ini pada amar putusannya, pada diktum pertimbangan itu sedikit sekali, nggak nyampe dua lembar lah kira-kira gitu. Dan dia lebih pada poin, ya saya ulangi lagi, pada poin kenapa tidak dilakukan pemeriksaan dengan panggilan surat. Kenapa tidak diperiksa sebagai calon tersangka meskipun dia DPO. Nah, dalam pemahaman hukum saya dari dulu sampai sekarang, sejak belajar sampai jadi lawyer, setahu saya DPO itu adalah orang yang daftar pencarian orang, dan kalau ditemukan maka orang tangkap bawa ke pihak berwajib. Ya dong. Lah kalau dia DPO dikasih surat panggil sebagai calon tersangka, saya pastikan 1000% dia melarikan diri. Nah, inilah hal-hal yang serius. Nah, kemudian saya melihat di amar putusan itu juga ada mengutip peraturan Kapolri atau peraturan Polri dan atau Perkaba, peraturan Kabar Eskrim. Perpol, Perkaba itu berlaku untuk internal kepolisian yang melakukan proses penegakan hukum, termasuk penyelidikan, penyidikan. Tidak boleh menjadi amar atau pertimbangan oleh hakim untuk memutus satu persoalan hukum, termasuk pra peradilan. Nah, ini yang menjadi sangat serius. Karena itu menurut saya hakim ini telah memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh pemohon atau penggugat, dan dia melampaui, sehingga kita sebutlah dengan putusan yang ultra petita. Begitu.